Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu Wali Murid SD, SMP, SMA Fatih Bilingual School di acara POP tahun 2021. Parents Orientation Program atau POP merupakan salah satu bentuk pengenalan program sekolah kepada para wali siswa. Tahun ini POP diadakan secara daring yang disiarkan secara live melalui YouTube dan dirangkum dalam 14 topik. POP akan menjelaskan secara rinci dan menyeluruh program-program penunjang kegiatan belajar mengajar baik selama online learning maupun offline learning di sekolah. Dengan adanya POP, pihak sekolah dan orang tua dapat bekerja sama lebih erat dalam mendidik para siswa untuk menjadi insan-insan terbaik penerus bangsa Indonesia. Tujuan POP adalah membangun sinergi positif antara wali siswa dan sekolah sehingga tercipta atmosfer yang baik bagi para siswa untuk selalu belajar dan berkembang ketika di sekolah maupun di rumah. Baik Bapak Ibu, sesi kali ini kita akan membahas tentang Competition and Education di SD, SMP, SMA Fatih Bilingual School yang akan disampaikan oleh Mr. Fitrianto dan Miss Nina Ramadhani. Sebelum mulai, saya akan membacakan sedikit profil pemateri kita hari ini. Pemateri pertama, Mr. Fitrianto, berasal dari Sragen, Jawa Tengah, menempuh pendidikan di Universitas Yildirim Beyazit di Turki pada jurusan Hubungan Internasional. Saat ini bertugas sebagai guru bahasa Inggris untuk SMP SMA Fatih Bilingual School, sekaligus merangkap sebagai anggota tim lomba. Selanjutnya, Miss Dina Ramadhani, berasal dari Sigli, Aceh, menempuh pendidikan di Universitas Syah Kuala pada jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Saat ini bertugas sebagai guru bahasa Inggris untuk SD Fatih Bilingual School, sekaligus merangkap sebagai ketua tim lomba SD. Baiklah Bapak Ibu, langsung saja kita dengarkan pemaparan dari pemateri kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang orang tua dan wali siswa SD, SMP, SMA Fatih Bilingual School. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang competition atau kompetisi dan pendidikan, apa hubungannya di antara dua hal tersebut. Pada kali ini akan ada dua narasumber yang akan memperkenalkan atau menjelaskan tentang kompetisi dan pendidikan. Yang pertama yaitu saya sendiri, Mr. Fitrianto, di Fatih sebagai guru bahasa Inggris di SMP SMA Fatih Bilingual School dan juga member Competition Board. Dan yang kedua nanti akan dilanjutkan dengan presentasi dari Miss Nina, yaitu guru bahasa Inggris di SD Fatih Bilingual School sebagai Leader of Primary Competition Board. Pada kesempatan kali ini, saya akan lebih menjelaskan tentang bagian SMP dan SMA. Bagian pertama, saya akan menjelaskan riset tentang hubungan antara kompetisi dan pendidikan. Di bagian kedua, saya juga akan menjelaskan tentang manfaat dari mengikuti kompetisi untuk siswa-siswa. Dan yang terakhir, menjelaskan tentang Fatih Competition Board. Apa itu Fatih Competition Board dan apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan pada tahun ini, kita akan simak masing-masing. Oke, yang pertama adalah riset tentang hubungan kompetisi dan pendidikan. Salah satu riset yang dilakukan oleh Ivan Cantador Jose dari Universitas di Madrid, Spanyol, yang berjudul Efek Kompetisi di Dunia Pendidikan. Beliau melaksanakan studi kasus di lingkungan daring atau online. Beliau melakukan ini terhadap 77 siswa dalam pelajaran Applied Informatik, yaitu pelajaran yang berhubungan dengan teori dan praktikal tentang computer science. Pelajaran ini biasanya dilakukan di tahun pertama universitas. Nah, dari hasil penelitian tersebut, sekitar 59% siswa menyatakan bahwa kompetisi membuat mereka lebih termotivasi untuk belajar, dan 35% bilang bahwa tidak terpengaruh sama sekali. Tapi Bapak dan Ibu semua bisa melihat di sini 59% itu angka yang besar dibandingkan
dengan 6%, yaitu siswa yang menyatakan bahwa kompetisi tidak berdampak pada cara belajar mereka. Dan yang bagian kedua, manfaat dari kompetisi di dunia pendidikan. Ada 3 orang yang menjelaskan bahwa pendidikan itu memotivasi siswa dalam belajar. Mereka adalah Verhoeven dalam bukunya Peran Kompetisi dalam Dunia Pendidikan atau The Role of Competition in Education. Yang kedua ada Fulu dalam risetnya Meningkatkan Pembelajaran Melalui Kompetisi atau Enhancing Learning Through Competition. Dan yang terakhir Lawrence menyatakan bahwa yang saya bilang tadi, pendidikan atau kompetisi itu memotivasi siswa dalam belajar dalam risetnya Pengajaran Struktur Data Menggunakan Permainan Kompetitif atau Teaching Data Structure Using Competitive Games. Oke, jadi 3 orang tadi menyatakan bahwa kompetisi memotivasi siswa. Ini bagian yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Dan yang kedua, Townsend, Villa, dan Nevin menyatakan dalam risetnya Kreativitas dan Pembelajaran Kolaboratif atau Creativity and Collaborative Learning bahwa siswa bisa mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar atau lebih baik ketika mereka mengikuti kompetisi yang ada. Oke, selanjutnya ini tentang penghargaan apa saja yang telah didapatkan oleh Fatih Bilingual School. Dari tahun 2007 sampai 2009, SMA ada 29 penghargaan. 2009 sampai 2011 ada 28. 2011 sampai 2013, 65 dari SMA, 30 dari SMA. 2013 sampai 2015 ada 80 penghargaan dari SMA, 25 dari SMP, dan 4 dari SD. Dan yang terakhir, tahun kemarin yaitu 2020 sampai 2021 tahun ajarannya, SMA 184 penghargaan, SMP 77 penghargaan, dan SD 43 penghargaan. Ini Bapak Ibu bisa melihat bahwa di masa-masa pandemi masih ada kompetisi-kompetisi yang bisa diikuti siswa dan sangat bermanfaat sekali, seperti yang sudah saya ucapkan tadi. Dan ini target tahun lalu yaitu 150 kompetisi yang diikuti siswa, dan tahun lalu juga mereka melampaui batas tersebut, yaitu mereka mengikuti 164 kompetisi. Nah, di sini Bapak bisa juga melihat detail kompetisi apa saja yang sudah diikuti tahun lalu ya. Nanti SD akan diterangkan oleh Miss Nina. SMP ada 7 regional competition atau kompetisi regional, 52 nasional, 20 internasional untuk SMP, dan SMA-nya ada 10 regional, 155 nasional, dan 9 internasional. Untuk tahun ini, target kami adalah, kita ingat lagi Bapak Ibu, tujuan dari kompetisi ini adalah lebih ke memotivasi siswa dan menemukan passion atau kesukaan siswa. Ya, untuk targetnya SMP 90, SMA 150, dan total semua 175 kompetisi. Oke, ini update terakhir yang telah saya dan tim saya record ya. Sampai sekarang bulan ini siswa-siswa sudah mengikuti 10 dari 175 kompetisi yang ditargetkan. Selain itu, ini database, jadi Bapak Ibu semua juga bisa yang ingin melihat kompetisi apa yang sudah didapatkan oleh tim kami. Ada student database yang berisi kompetisi-kompetisi mana aja sudah diikuti siswa menurut siswanya masing-masing. Yang terakhir kompetisi database, ini kompetisi mana yang ada. Dan yang terakhir countdown, ini seperti yang saya tunjukkan tadi, yaitu lebih ke fokusnya ke target ya, target 175 kompetisi yang diikuti siswa. Nah, untuk bagian selanjutnya ada flowchart bagaimana siswa bisa mengikuti kompetisi melalui Fatih. Nah, pertama, informasi akan di-share atau akan diumumkan ketika hari Senin setelah upacara ya. Di sana siswa bisa melihat jika ada lomba yang ingin diikuti,
Nah, setelah itu siswa atau orang tua bisa menghubungi guru yang bersangkutan. Setelah itu dilakukan namanya registrasi. Sekolah akan membantu siswa dalam hal tersebut, dan di hari H ini guru juga akan mendampingi walaupun di dalam minggu-minggu pembelajaran atau di luar jam pelajaran. Jadi bedanya di minggu jam pelajaran, tim dari kami akan membuat surat izin untuk siswa yang ingin ikut serta dalam lomba. Ya, dua-duanya ketika di minggu pembelajaran dan di luar minggu pembelajaran, mereka akan dibantu atau akan didampingi jika memungkinkan. Ya, oke. Nah, setelah itu siswa tentunya akan, jika hasil dari lomba tersebut, hak sertifikat itu jadi siswa, tapi siswa juga perlu mengirimkan foto atau screen sertifikatnya kepada pihak sekolah. Nah, tentunya ada satu bagian yang saya lupa, adalah 2 hari sebelum hari lombanya, siswa diharapkan sudah melengkapi semua persyaratannya, kecuali ada keadaan yang tidak memungkinkan, akan dibantu oleh guru dan tim competition board. Selain itu, kebanyakan tadi kita membahas tentang kompetisi yang eksternal. Nah, di sini juga ada kompetisi internal di antara kelas-kelas di Fatih Bilingual School, khususnya SMP dan SMA. Ada Fatih Competition League, yaitu berfokusnya lebih ke kelas mana saja yang memiliki partisipan yang paling banyak ya dalam hal kompetisi. Dan yang kedua ada Most Dedicated Student, yaitu fokus kepada siswa yang paling banyak mendapatkan penghargaan dan juga paling banyak mengikuti lomba-lomba tadi. Dan yang award announcement, nanti jika ada siswa yang mendapatkan penghargaan akan di-share di Instagram sekolah. Oke. Dan yang tadi ini last term ya. Last term ini ada beberapa lomba yang sudah dimenangkan siswa Fatih pada tahun lalu ya. Ada KSP, ada Madrasah Olympiad Contest ya. Itu saja dari saya, Bapak Ibu, dan akan dilanjutkan dengan pemaparan dari Miss Rina mengenai competition board dalam jenjang SD. Terima kasih. Silahkan Miss Rina. Terima kasih kepada Bapak Fitrianto. Berikut kami akan menjelaskan beberapa program kompetisi yang ada di SD Fatih Bilingual School. Yang pertama, Fatih Bilingual School Competition Team, yaitu suatu tim divisi lomba yang terdiri dari guru-guru pembina dari berbagai bidang studi. Tim ini akan menyeleksi berbagai lomba yang diposting di berbagai sosial media atau undangan. Nah, setelah proses seleksi, maka kita akan menginformasikan lomba tersebut melalui kelas dojo atau melalui admin sekolah kepada siswa atau para orang tua. Nah, serta wali kelas akan memfollow up info lomba tersebut melalui admin sekolah. Nah, yang ketiga, kita memiliki program enrichment class, kelas pengayaan. Kelas ini akan dibuka kurang lebih 2 minggu sebelum siswa mengikuti lomba tersebut, dan akan diajarkan oleh guru dari berbagai bidang studi. Yang terakhir yaitu kita memiliki program competition report, yaitu di mana tim lomba akan mendata jumlah kompetisi dari setiap siswa pada setiap semester, dan ini akan dimasukkan ke dalam rapor guidance. Hal ini kita lakukan untuk membuat siswa menjadi lebih semangat dalam mengikuti lomba. Berikut pencapaian prestasi siswa-siswi SD Fatih Bilingual School. Kita bisa melihat dari tahun 2013, siswa-siswi kita sudah meraih 4 penghargaan, lalu diikuti 2 penghargaan pada tahun 2015 hingga 2017, lalu hingga tahun 2019, siswa-siswi kita sudah meraih 42 penghargaan, dan hingga tahun 2021, sudah meraih 72 penghargaan. Kita bisa melihat berikut
Dan untuk keseluruhan dari lomba yang sudah atau siswa-siswi ikuti, kita bisa melihat bahwa siswa-siswi kita alhamdulillah sudah mencapai prestasi pada tingkat nasional sebanyak 38,9%. Yang kedua, tingkat regional sebanyak 34,7% dan tingkat internasional sebanyak 26,3%. Pada tahun 2020 hingga 2021, siswa-siswi SD kita telah mencapai 43 penghargaan dari 47 kompetisi yang sudah diikuti, seperti lomba-lomba tingkat internasional, bidang bahasa Inggris yaitu HIPO, matematika yaitu SEAMO, TIMO, WMI, AMO, IEMC yang diselenggarakan oleh pihak Edukultur yang bekerja sama dengan beberapa sekolah di seluruh Indonesia. Untuk tingkat nasional, dalam bidang seni yaitu OCB, FLS2N, bidang matematika yaitu OLNAS, KSN atau Competition Science Nasional. Nah, dan BSIP yang diselenggarakan oleh pihak POSI dan berbagai lomba lainnya. Insya Allah target tim lomba SD untuk tahun ini diharapkan anak-anak dapat mengikuti 50 cabang lomba dari berbagai tingkatan, baik itu tingkat regional, nasional, maupun internasional. Berikut beberapa program khusus yang sama dengan jenjang SD, SMP, SMA. Yang pertama, kita memiliki FATI Competition League, di mana tim lomba akan mendata dan mengakumulasi jumlah lomba yang diikuti setiap kelas pada setiap semester. Pada tampilan di atas, pada tampilan berikut kita bisa melihat bahwa kelas yang paling banyak mengikuti lomba tahun lalu yaitu kelas Pictochart atau kelas 6, yang dikategorikan sebagai kelas yang paling berbakat dengan mengikuti atau telah mengikuti 63 kompetisi dan meraih 15 penghargaan. Program khusus kedua yaitu Most Dedicated Student. Kita akan memberikan sertifikat pada siswa yang paling banyak mengikuti lomba sampai akhir tahun ajaran. Nah, tim lomba juga akan mengumumkan hasil prestasi lomba yang diikuti oleh siswa setiap hari Senin setelah mengikuti upacara bendera. Nah, berikut beberapa prestasi pencapaian siswa-siswi SD Fatih Bilingual School pada tingkat nasional atau internasional yang sudah diposting di Instagram sekolah. Kita bisa melihat di sini salah satu siswa terbaik kita, Kodama Altaf Daud, telah mendapatkan medali emas pada lomba Advanced Mathematics Olympiad atau AMO pada tahun 2020. Kemudian Rifki Arayan mendapatkan medali perunggu pada lomba Thailand International Mathematical Olympiad atau TIMO, dan Kaisara Syakila mendapatkan medali perunggu pada kompetisi Sains Nasional atau KSN tingkat nasional. Nah, beberapa penghargaan dan beberapa penghargaan dari siswa lainnya. Dan ini beberapa sertifikat lomba tingkat internasional. Sertifikat ini ada yang berupa partisipasi dan penghargaan. Ini akan diberikan setelah siswa hadir dan mengikuti lomba tersebut di hari H atau akan dikirimkan langsung dari penyelenggara lomba seperti Edukultur kepada sekolah yang menyelenggarakan lomba tersebut. Disertai juga dengan piagam atau medalinya. Berikut beberapa contoh sertifikat lomba internasional seperti pada lomba SEAMO, Hakimo, TIMO, HIPO, dan lain sebagainya. Nah, begitu pula untuk lomba tingkat nasional, berikut beberapa sertifikat yang sudah diraih oleh dua siswa-siswi kita, seperti lomba Ki Hajar STEM jenjang SD yang berhasil menjadi finalis dari Provinsi Aceh tahun 2020 dan finalis OCB dan yang lainnya. Oke, mari Bapak Ibu kita mendukung anak-anak kita untuk aktif berpartisipasi dalam mengikuti berbagai kompetisi. Seperti bunyi sebuah kutipan berikut, "Competition makes us faster, collaboration makes us better." Yang bermakna berkompetisi membuat kita menjadi lebih maju serta
kerja sama atau teamwork membuat kita menjadi lebih baik. Demikian yang dapat saya sampaikan pada POP kali ini. Terima kasih Bapak Ibu untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Lebih dan kurang saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mr. Fitrianto dan Miss Nina atas pemaparannya. Semoga bisa menambah pengetahuan Bapak Ibu terkait tentang competition and education yang ada di SD, SMP, SMA Fatih Bilingual School. Sebelum kita tutup sesi kita kali ini, sedikit saya rangkum kesimpulan dari materi yang telah disampaikan. Competition and education membantu siswa untuk meningkatkan motivasi dalam meraih prestasi dan melatih siswa belajar bertanggung jawab atas tugas-tugasnya di dalam kelompok. Program ini juga bertujuan membangun atmosfer di mana siswa bisa bersemangat, percaya diri, dan mandiri sekaligus mendorong siswa untuk dapat meraih prestasi dan penghargaan dengan hasil kerja keras mereka sendiri. Baik, bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, silahkan klik link yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Demikianlah sesi kita hari ini. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai jumpa di sesi Parents Orientation Program selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.